Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu KPM yang saya hormati, kita pada pertemuan kali ini akan meneruskan dari pembahasan pada pertemuan kita sebelumnya. Kemarin materinya tetap masih seputar ibu hamil, ya. Jadi untuk kali ini apa yang kita bahas kemarin, bagaimana rencana atau memberikan stimulasi pada saat kita menjalani proses kehamilannya, ibu-ibu panjenengan menjalani proses kehamilan, itu dalam menjalani proses kehamilan itu ada yang namanya stimulasi. Apa itu Pak stimulasi? Nah, stimulasi itu memberikan apa ya? Menurut namanya rangsangan. Ya, rangsangan itu menggugah bagaimana respon calon anak kita itu semenjak masih di dalam kandungan. Karena apa guna dari stimulasi ini? Stimulasi ini berguna yaitu kita sedang gencar-gencarnya untuk mencegah yang namanya apa Bu? Yang pendek itu namanya apa yang anaknya kerdil itu? Stunting. Bahasanya stunting. Stunting. Nah itu pemerintah itu sedang menggencar-gencarkan bagaimana supaya kelahiran anak kita itu tidak yang namanya stunting. Stunting itu sewu kalau dalam bahasa kita itu kerdil. Ada lagi pokoknya bahasa sing biasa disebutkan wong desa Bu, itu terus bahasa Indonesia Bu ada istilah cebol napa nggih. Itu kita hindari. Karena seandainya anak kita akan lahir stunting, itu risikonya banyak Bu. Yang pertama risiko dari kesehatan. Dengan risiko kesehatannya dengan anak stunting pastinya tidak sesehat bayi yang normal. Yang kedua, ya dari segi pemikiran, ya pemikiran dia. Ya pola pikir dia dengan anak stunting itu pasti tidak secerdas anak yang tumbuh normal. Yang ketiga psikologis itu efek minder napa nggih? Jelas kalau kita punya keterbatasan apa saja pasti pada saat kita bergaul di masyarakat kita akan mengalami yang namanya minder. Nah itu hal-hal seperti itu kita harus cegah sedini mungkin semenjak anak kita masih di dalam kandungan. Oke, kita meneruskan napa niku dari pertemuan kita yang kemarin, bagaimana cara menstimulasi anak yang di dalam kandungan, nggih. Panjenengan selama hamil biasanya pinten bulan, Bu? 9 bulan. 9 nek dibagi 3 berarti 3 bulan. Setiap 3 bulan itu kita namakan kalau dalam bahasa kesehatan namanya trimester, ya. Ya, trimester 1, 2, 3 berarti 3 bulan pertama 1, 2, 3. Trimester kedua berarti pinten? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Yang ketiga? 7, 8, 9. Karena ini ibunya, nggih, banyak peserta, nanti kita jadikan napa niku panjenengan berkelompok sesuai dengan trimester yang dimaksud tadi. Kelompok 1 anggap saja nggih jenengan sedang semuanya yang kelompok itu sedang mengalami apa namanya kehamilan trimester pertama. Yang kedua juga begitu, berapa orang di sini misalnya nanti anggap saja panjenengan juga sedang hamil di trimester kedua, begitu juga sebaliknya ya. Karena setiap trimester itu sentuhannya apa namanya stimulasinya beda-beda sesuai dengan kemampuan menangkapnya rangsangan yang diberikan oleh kita nggih. Antara bayi di trimester 1 pasti beda dengan trimester yang di atasnya, apalagi sudah bayi yang trimester ketiga sudah mau menjelang kelahiran, bentuknya sudah seperti bayi yang mau lahir, hanya saja kita belum melihat. Mungkin ya kita sih belum pernah melihat bentuk bayi yang trimester 1, 2 Bu, tapi insya Allah ya sama, tapi mungkin apa namanya organ tubuhnya belum bisa berfungsi selayaknya manusia yang sudah lahir, Ini itu dibikin 3 kelompok Bu, ya kelompok. Nah 1, 2, 3, Bu. Nah, Ibu ini saya napa? Berikan kertas, nggih. Nanti panjenengan orek-orek sesuai dengan perintah saya. Ya. Coba panjenengan apa namanya? Kira-kira stimulasi itu ada yang perlu alat dan ada yang tidak perlu alat, nggih. Ya, kira-kira alat apa yang ada di sekitar rumah kita atau di dalam rumah kita yang bisa kita gunakan untuk menstimulasi bayi yang ada di dalam kandungan kita, ya. Monggo kira-kira di apa namanya? Tulis mriki, Pak. Ditulis nggih. Alat-alate napa nggih? Kira-kira sing
kira-kira tidak berbahaya dan sebagainya, dan yang ada di rumah saja. Jadi tidak harus beli, tidak harus pinjam, nggih. Gitu. Coba Bu, monggo. Ngambil pulpennya, Pak. Monggo. Ya. Oh, tadi ada agak lupa nggih Bu, sedikit. Oh, Ya. nggih. Ibu yang baju putih ini namanya Ibu sinten? Bu Juminten. Bu Juminten, tak anggap ibu ini berarti mewakili kelompok untuk kehamilan trimester 1. Ibunya? Nggih, Ibu Nila nggih, saya anggap untuk trimester kalih Bu, atau bayi umur tadi 4, 5, 6 bulan di dalam kandungan. Terus yang ketiga? Ria. Ibu Ria nggih, trimester ketiga nggih Bu. Oke. Nggih. Jadi kira-kira nopo nggih Ibu Juminten yang trimester 1, ya alatnya itu nanti yang diperlukan sama nggak dengan ibu yang trimester di atasnya? Nggih. Sampun Ibu? Sampun. Nah, coba jenengan diskusikan dulu. Ya, sebelum saya diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, tidak dengan kelompok seberangnya. Tidak dengan kelompok seberangnya. Nggih. Sampun nggih? Ya. Ibu-ibu, untuk anak kita, calon anak kita, janin yang masih ada di kandungan ibu, itu untuk yang pertama trimester berapa tadi? 1. Trimester 1, nggih, itu stimulasi yang paling pas, nggih, yang bisa diberikan kita kepada janin yang ada di dalam perut kandungan ibu-ibu yang trimester 1 yaitu apa? Sudah ada yang tahu? Sentuhan. Oh, sentuhan. Sentuhan, leres, nggih. Caranya pripun, Bu? Dielus-elus, Pak. Iya, dielus. Kapan itu? Setiap pagi atau setiap saat. Nah, sesering mungkin. Kira-kira dengan sentuhan yang bagaimana, Ibu? Ngeplak-ngeplak atau dengan lapar apa pripun? Yang lembut. Iya, yang lembut, nggih. Dielus sambil berputar. Kira-kira napa yang terbaik menurut panjenengan ngelusnya itu pada saat waktu apa? Mau tidur. Mau tidur, ada lagi? Santai. Pada saat santai, Ibu Nggih, pada saat nonton TV berarti santai mau, nggih. Jadi yang pertama adalah untuk trimester pertama kita memberikan yang namanya apa? Sentuhan. Cukup disentuh saja, ya. Anak sudah bisa bahasanya apa ya? Terus pokoknya kalau kita tersentuh itu akan terasa juga, Bu. Ini walaupun itu masih di dalam perut. Ya, jadi untuk trimester 1 apa tadi? Sentuhan. Yang kedua? Yang trimester kedua apa? Saya bisa nggak Pak pakai senter? Iya, sudah diberikan atau distimulasi dengan memberikan cahaya. Cahaya yang gratis dari mana, Bu? Yang kanan? Matahari. Tapi matahari hanya bisa dilakukan kira-kira kapan itu? Siang, pagi. Pagi. Iya, paling pas ya pagi. Ya, Pak kali panjenengan nyapu kecil-kecil di depan rumah. Terus apa namanya? Jenengan bahasanya menjemur, nggih, bukan menjemur tapi pokoknya biar perut panjenengan itu terkena sinar matahari. Kemungkinan kalau siang juga tidak pas, Bu. Jenengan akan diketawain orang juga lah. Itu orang ngapain di keluar rumah siang-siang begini? Apalagi sore mataharinya sudah redup, nggih. Jadi karena matahari itu ada masanya hanya pagi, ya kita bisa membantu dengan alat yang ada di dalam rumah kita. Yang dari rumah kita kira-kira apa? Lampu bisa kira-kira bisa diambil nggak untuk ditempelkan, didekatkan di perut? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang paling bisa apa? Senter. Ada lagi apa, Bu? Lampu LED. Lampu HP biasanya lampu HP, nggih. Tetapi lampu HP itu menurut para ahli itu ada radiasi yang bisa mengganggu proses pertumbuhan janin. Jadi kalau bisa dihindari, cukup dengan senter. Apa itu saja? Yang stimulasi di trimester 1 juga dikasihkan, Bu. Sekaligus dielus, sekaligus di senter. Karena apa namanya, bayi yang umur 4, 5, 6 bulan itu fungsi matanya sudah mulai berfungsi, sehingga kalau ada kan tubuh orang itu kan apa transparan, nyerawang transparan itu, nggih, katon. Bukti ini nopo pada saat minum sewu jenengan ke rumah sakit di Sinar itu apa? Rongsen, nggih. Itu aja kelihatan, nggih. Kelihatan dalamnya. Jadi
tubuh daging kita itu bisa tertembus cahaya sehingga janin yang ada di dalam perut kita bisa melihat cahaya dari luar itu. Yang pertama apa tadi? Sentuhan. Yang kedua cahaya. Ya, pada saat stimulasi untuk trimester kedua sentuhannya tetap diberikan, cahayanya juga. Nggih niku. Terus yang trimester ketiga ditambah napa lagi? Suara. Nah, suara, nggih. Jadi fungsi organ tubuh telinga di dalam perut janin janin di dalam perut ibu itu sudah mulai berfungsi sehingga bahasanya sudah bisa menangkap suara-suara dari luar. Karena itu kita kalau misalnya menjelang tidur bisa sekaligus mengelus, sekaligus tadi memberikan rangsangan cahaya, sekaligus juga bersuara. Suaranya yang paling pas kira-kira cerita apa nyanyi, Bu? Nyanyi. Ya, bisa nyanyi, bisa cerita. Nyanyinya yang lembut, berceritanya kira-kira yang mengenakan, yang menarik, yang ceria. Karena katanya kalau bahasa kita disampaikan dengan ceria pun ibu-ibu janin kita akan menangkap, oh iya berarti ibu saya sedang bahagia. Itu bisa dilakukan panjenengan dengan dengan suami, ya. Mau berarti kan panjenengan yang masalah stimulasi, alat-alatnya sudah digunakan, itu tadi kertas yang tak bagikan makanya diisi, Bu. Jenengan berjanji napa mawon, yang sudah dilakukan terhadap stimulasi kandungan panjenengan. Ingat sesuai dengan trimesternya. Sing setunggal wau napa, Bu? Kalau trimester 1 dengan sentuhan. Dengan cahaya. Sentuhan. Nah, terus yang terakhir suara. Niki yang paling aman itu menggunakan Kipu Center, niku. Ampun center saking HP, karena itu mengandung radiasi, Itu kertasnya sing rencana dikembalikan sama saya, janji dirinya jenengan nanti ditulis sendiri. Bulan depan tak tagih, Bu. Dikumpulkan, Bu. Matur nuwun pertemuan kelompok pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Nanti kita sambung lagi dengan modul yang lain atau pelajaran sing sanesipun. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.